Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Khansa Salihah, mahasiswa RPL Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat dengan judul Hakikat Manusia, Masyarakat, dan Fungsi Pendidikan dalam Islam. Pendahuluan, manusia dalam pendidikan menempati posisi sentral karena manusia adalah sebagai objek dan subjek. Objek dalam hal manusia yang menentukan corak arah pendidikan, khususnya manusia dewasa yang sudah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian sebagai objek, manusia menjadi fokus perhatian segala teori dan praktik pendidikan. Manusia menyampaikan pendidikan, tapi manusia juga yang menjadi wadah penyampaian pendidikan. Mengacu pada materi yang pertama, yaitu hakikat manusia dalam Islam. Hakikatnya manusia memiliki dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Dua unsur ini tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu, Allah memberikan berbagai potensi kepada manusia, seperti indera penciuman, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya, diberi akal, diberi hati. Maka dalam arti ini, manusia adalah sebaik-baik ciptaannya, atau dinamakan insan kamil, manusia yang sempurna. Kedua, proses penciptaan manusia. Dalam Al-Quran ada banyak istilah tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu Allah menggambarkan dalam istilah kata tin, atin, yang artinya adalah saripati tanah atau tanah lumpur atau tanah liat. Dari Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwasanya manusia terdiri dari komponen saripati tanah liat. Menurut Bahauddin, tin adalah komponen atau atom zat air, dan kata lazib adalah zat besi. Ini termaktub dalam surat As-Sajdah ayat 7. Kemudian yang kedua, ada kata turab yang artinya tanah ya, atau saripati tanah. Sebenarnya hampir sama dengan kata atin. Kemudian ada kata istilah salsal seperti fakhar yang berasal dari kata hamaim masnun. Kata salsal yaitu tanah kering yang bersuara dan belum dimasak, kayak gitu. Jadi masih asli, benar-benar tanah kering, dia belum dimasak. Kemudian kalau salsal ini udah dimasak, maka dia menjadi fakhar gitu. Jadi salsal tanah kering, dia belum dimasak, tapi fakhar ya, itu adalah salsal tanah kering yang sudah dimasak. Kemudian materi selanjutnya yaitu peniupan ruh. Tahapan-tahapan kejadian manusia pasca Nabi Adam. 1. Hakikat manusia berasal dari saripati tanah, artinya manusia berasal dari sperma laki-laki dan darah. Keduanya berasal dari makanan. Dan yang kedua, nutfah, sperma yang bercampur dengan ovum wanita. Kemudian alaqah, segumpal darah. Mudghah, segumpal daging. Tulang belulang, membalut tulang belulang dengan daging. Yang terakhir, pembentukan fisik mendekati sempurna. Jadi ada beberapa tahapan ya tentang penciptaan manusia.
Mungkin Nabi Adam, manusia yang pertama kali, itu diciptakan dari tanah atau dari saripati tanah. Kemudian pasca atau setelahnya Nabi Adam, seperti anak-anaknya Nabi Adam ya, seperti kita juga, itu ada beberapa tahapan. Ada 7 tahapan. Jadi yang pertama, kita terbuat dari nutfah tadi ya. Dari nutfah, dari segumpal, dari sperma dulu, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi nutfah, segumpal daging, baru nanti akan tumbuh ya seperti tulang belulang, pembalut tulang belulang, dan dengan daging. Kemudian yang terakhir adalah penyempurnaan fisik ya, meskipun itu masih belum sempurna. Baru setelah itu Allah akan meniupkan ruh. Maka ketika Allah meniupkan ruh itu, esensinya itu sudah benar-benar menjadi manusia. Kayak gitu. Sebelum ada ruh, maka kita belum bisa disebut manusia. Kemudian istilah Al-Quran tentang manusia dan perangkat jati diri manusia, yaitu terdiri dari dimensi materi berupa fisik dan roh yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi manusia itu terdiri dari 2 unsur, jasad dan roh, kayak gitu. Roh itu mengandung unsur akal, hati, dan nafsu. Kemudian dalam Al-Quran itu Allah mengistilahkan kata manusia itu dengan kata bashar atau insan, yang mana ya, sedangkan jati diri manusia itu berasal dari kata al-jism, al-aqal, qalbun, nafas, dan fitrah, kayak gitu. Insan dari kata anasa yang artinya melihat, mengetahui, dan minta izin. Kemudian dari kata nasya yang artinya lupa. Dalam artian dari kata anasa itu manusia itu diberi potensi kan sama Allah untuk melihat, untuk mengetahui, bisa berbicara, untuk meminta izin, kayak gitu. Kemudian juga dari kata insan ini juga ada dari kata nasya yang mana lupa. Karena kan manusia itu nggak bisa jauh dari kata salah dan lupa ya. Karena dari penyebutannya aja udah nasya, orang yang lupa, kayak gitu. Oke, maklum kalau manusia itu pasti ada salah dan ada lupa. Kalau nggak ada salah atau nggak ada lupa, maka disebut malaikat. Kayak gitu. Kalau merujuk ya pada kata asalnya yaitu al-uns atau an-nisa, itu artinya lemah, kayak gitu. Makanya manusia kan emang manusia yang lemah ya. Kemudian menurut Musa Asy'ari, dasar insan dari kata anasa mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Dari kata asal nasia ya, yang tadi disebutkan manusia memiliki sifat salah dan lupa, kayak gitu. Kemudian kata bashar mengacu kepada manusia dari aspek lahiriah. Bashar adalah jamak dari kata basyarah yang artinya permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Ibnu Barzah mengartikan sebagai kulit luar. Maka basyarah ya, itu artinya kulit luar. Kemudian kata jism yaitu anggota tubuh. Kalau dalam bahasa Arab ya, jism itu artinya anggota tubuh. Ada juga akal, akal itu berarti akal. Ini dalam bahasa Arabnya akal itu akal. Kemudian qalb itu qalbun ya, artinya hati. Kita kan punya hati, kita punya akal, kita punya anggota tubuh. Maka ada jism, ada akal, kemudian ada qalbun. Kemudian kita juga punya nafsu ya, dalam bahasa Arabnya adalah nafas, kayak gitu. Kemudian kata fitrah, ini kita pun juga manusia itu memiliki fitrah dalam artian yaitu cara penciptaan sifat pembawaan sejak lahir, sifat watak manusia, agama, dan sunnah. Fitrah itu udah kebiasaan ya yang Allah tetapkan kepada diri manusia, itu makanya ada fitrah. Pembawaan sejak lahir itu namanya fitrah. Makanya ada hadis manusia, anak yang lahir itu dia sudah mempunyai
Fitrahnya apa? Islam. Akan tetapi yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya selain daripada Islam itu orang tuanya sendiri, ya. Jadi aslinya manusia memiliki fitrah. Fitrah itu yang sudah Allah tetapkan ya dalam diri manusia, itu fitrahnya adalah Islam. Seperti itu.